Kerudung, berjilbab atau berhijab adalah kewajiban wanita muslimah yang jelas tertuang dalam Al-Quran. Di kalangan masyarakat sendiri, jilbab kini banyak menjadi pilihan untuk berpenampilan yang lebih islami. Fashion jilbab pun semakin menggeliat dengan bermunculannya karya-karya desainer kondang yang memanjakan kaum muslimah untuk tampil syar'i namun tetap modis. Terlahir dari keluarga yang taat beragama dan berpenampilan muslimah, sang kreator kita kali ini adalah Ardina Duyanti atau biasa akrab disapa Teh Ina yang sebelumnya menggeluti usaha konveksi. Kemudian berputar arah dengan membuat kerudung unik 4-in-1 dengan warna-warni menarik special value sebagai produk yang praktis namun berkelas. Kisera, pelengkap penampilan muslimah yang modis, berkualitas, dan eksklusif. Wish, lihat nih, bahan-bahannya Oke punya nih. Wih, ada yang bolak-balik. Ini mana depan mana belakangnya nih? Wih, mantep. Nih kalau misalnya ngeliat kerudung kayak gini nih, jadi keinget mama nih. Kayak pengen ngebeliin aja semuanya. Karena biasalah, kalau ibu-ibu apalagi dunia hijab ini nggak lepas kalau misalnya hijabnya yang modis-modis kayak gini. Apalagi kayaknya multifungsi nih. Dan juga warnanya bisa bolak-balik kayak ini nih. Wih. Duh. Emang nih, pantas aja banyak yang suka. Lihat motifnya aja. Luar biasa eksklusif. Bahannya juga nih kayaknya mungkin ada mana aja nih. Walaupun saya nggak pakai sih, cuma megang-megang aja. Nah, sang kreator kita kali ini sangat luar biasa. Dia mengembangkan di dunia fashion hijab dan dia pemilik dari Kisera, kerudung 4-in-1 alias 4-in-1. Nah, bersama Teh Ina, let's go! Kisera tidak hanya memproduksi double side printing polos dengan warna-warni menarik, tetapi juga kerudung dengan desain motif yang menarik dan cocok digunakan untuk semua kalangan dan usia. Assalamualaikum Teh Ina. Waalaikumsalam. Apa kabar? Iko. Alhamdulillah saya. Tuh lihat, kalau owner tuh Ada semakin kedatangan cerah. tamu. Teh Ina, tadi tuh Iko lihat di depan tuh sangat luar biasa nih. Memang eksklusif sekali desain-desainnya juga ini. Waduh. Gak pasaran dan bahannya juga walaupun Iko nggak pakai, tapi kalau megang tuh kayaknya adem-adem aja Oh, gitu. gitu ya. Iko pengen ngobrol-ngobrol nih sama Teh Ina mengenai Boleh. Kisera. Boleh banget. Ayo tuh sambil duduk yuk. Oke. Sambil di sini sambil santai ya. Siap. Iko ya. Nah, Teh Ina, aduh, alhamdulillah nih bisa silaturahmi bersama Teh Ina. Ya. Teh Ina, ini kan Kisera itu kerudung 4-in-1, 4-in-1 Nah. cenah ya. Nah, itu tuh maksudnya seperti apa 4-in-1 itu? Seperti apa? Ya, ini sering banget Kang Iko ya. Kalau saya lagi pameran, misalnya ada tagline-nya Kisera, satu kerudung 4 warna. Ibu maksudnya 4-in-1 satu kerudung 4 warna itu gimana? Nah, itu memang agak susah kalau nggak diterangin nggak ada bendanya. Jadi boleh saya ambil satu ya? Oke. Ini Kang Iko. Kan Kang Iko mah nggak pakai kerudung ya, Iya, jadi saya enggak, saya neranginnya cuma ngeliat aja gitu. susah kalau mau dipraktekin. Jadi gini Kang Iko, kan kalau dipakai itu segi 4 tuh jadi dilipat segitiga ya. Nah, Kisera ini punya inovasi baru yang menghadirkan satu kerudung bisa 4 warna, bolak-balik atau sistemnya namanya double side printing. Gitu. Jadi ini kerudungnya di printing Kang Iko, ini sublim. Nah, kalau dilihatnya ini bisa warna apa nih? Coklat Iya. ya. Kita balikin jadi biru ya. Nah, kita balikin lagi punya warna baru nih Kang Iko. Ada merah marun sama gold. Gitu. Jadi kalau dipakai segitiga teh
bisa buat 4 warna baju yang berbeda gitu Kak Iko. Itu maksudnya inovasi baru 4-in-1 teh. Tina, ini awal mula mencetuskan untuk kerudung, begitu kan ya? Apakah langsung 4 warna atau perjalanannya seperti apa sih kalau Kisera ini? Kalau boleh tahu? Itu ada yang lucu tuh ya Kak Iko ya. Jadi katanya inovasi itu tercipta dari satu masalah katanya gitu ya. Kemudian bisa juga kreativitas itu timbul karena tekanan atau dihina orang atau dipepet gitu ya. Memang ya kadang-kadang seperti ini terbentur dan terbentuk. Betul, terbentuk ya. Jadi awalnya itu karena saya mengungkapkan ide ke suami ya. Saya dulunya konveksi Kak Iko sebelum kerudung ini, konveksi pakaian. Kemudian karena anak saya berkerudung semua, kepilih untuk bikin kerudung. Tapi suami bilang, emang mama kalau bikin kerudung di kota Bandung ini yang notabene istilahnya merek tuh udah ratusan ya Kak Iko. Kalau Kak Iko ke Pasar Baru kan ya. Betul, meni banyak itu. Jadi lieur aja, bahanu eta lieur. Segala lupa pokoknya ada gitu ya. Apa yang bikin beda Kisera teh? Mama mau bikin produk apa? Kalau bersaing dengan produk yang sudah ada di Kota Bandung pastinya sulit ya karena mereka mungkin sudah duluan launching, sudah besar, brandingnya sudah bagus, penjualannya sudah sudah besar lah, bersaing dengan yang besar itu susah. Jadi mama kalau misalnya mulai itu harus membuat sesuatu yang berbeda. Nah itu diferensiasi itu yang membuat kita berpikir kreatif apa nih ya yang bikin beda gitu. Nah pertama kali dibikin gini Kak Iko, saya bikin nih ceritanya kan saya tuh mantan arsitek dulunya ceritanya. Jadi dulu ini arsitek? Arsitek yang pensiun. Walaupun dulunya ngedesain bangunan, sekarang ngedesain kerudung nih ya. Siap. Waktu itu ngedesain tuh dengan bangganya gitu ya ke suami. Nih Pak hasil desainnya. Gini nih. Suami teh lempang, mukanya teh lempang teh ya Kak Iko ya. Ini kok kayak elap sih mah? Aduh itu mah ngejeblak pisan gitu Kak Iko. Kayak elap tuh maksudnya apa tuh? Kayak elap tuh soalnya gini, pada saat orang di printing satu sisi di sini, di sisi sini itu bahan putihnya kelihatan. Kan elapnya gitu cenah ya. Di sini diwarnain bunga, di sini bodas gitu istilahnya gitu kelihatan. Kok kayak elap sih mah? Kenapa nggak dibikin bolak-balik? Gimana caranya Pak bolak-balik? Ini kan transparan bahannya ya. Gimana caranya beda warna, beda gambar? Bisa lah mainnya arsitek tuh bisa gitu Kak Iko. Jadi dihina, ditantang. Sama suami sendiri. Sama suami sendiri untungnya ya. Jadi nggak bundung. Nah Teh, kayaknya kalau misalnya Iko diem di sini terus kayaknya percuma gitu ya. Kayaknya kalau nggak jalan-jalan. Keliling-keliling nih kita. Keliling-keliling dong Teh. Ya. Ayo. Keliling-keliling tapi Teteh yang ngajak kita mau kemana dulu? Oke, kita ke tempat anak desain dulu. Kita lihat develop desain ya. Oke, siap kita lihat anak desainnya dulu. Let's go. Ayo Teh, kemana Teh? Lewat mana? Lewat sini. Oke. Wow, ribuan desain dengan paduan 4 warna menarik telah dihasilkan Kisera dalam beragam model seperti segi 4 biasa, segi 4 syar'i, bergo, dan pasmina. Satu-satunya produsen kerudung yang mendapat rekor muri. Wah, keren banget nih Kisera! Sebelum kita ke desain, saya mau nerangin tadi yang ini ya, journey ini ya. Jadi ini tadi yang kayak ular tangga kayak gini ya. Jadi ternyata ini bukan ular tangga nih pemirsa sang kreator ya. Ikut tadi sebenarnya ada bingung nih. Jadi ini tuh apa gitu. Nah sekarang ini bakal dijelasin nih sama yang punyanya. Gimana Teh? Ya, jadi ini tuh sebenarnya gini, refleksi aja. Biar kita itu tahu sejarah dulu seperti apa dan orang-orang juga kalau pengen tahu main di sini tahu sejarahnya Kisera kayak apa. Gitu Iko. Tadi yang pertama kali yang diterangin sama Ina kan bahwa kita tuh pertama kali dimulai itu pengembangan desain itu tahun 2018 ya ini ya gitu. Kemudian nah ini kadang-kadang yang suka UKM kita tuh agak abai ya bahwa sebetulnya merek kita tuh harusnya didasarkan di haki. Supaya ini gaya-gayanya kita nih, optimisnya kita kalau brand kita besar nanti
nggak ada yang mengklaim nama merek kita. Jadi pertama kali pada saat Januari ini langsung Maret nama Kisera itu langsung berdasarkan ke Haki. Nah itu. Kemudian kita mulai nih kurasi. Kita tuh dulu nggak punya toko, nggak punya nggak punya toko offline, nggak punya toko online. Jadi ikut gerilya istilahnya. Jadi kita kurasi ke kementerian untuk dapat pameran gratis. Kita pertama kali pameran gratis itu di Indonesian Fashion Week waktu itu tahun 2018. Gimana caranya ya itu pameran sederhana Indonesia Fashion Week gitu ya. Kurasinya bergerilya tapi ini menghasilkan luar biasa makan itu. Jadi kalau misalnya sang kreator nih ya, jadi yang lagi merintis usaha ini memang bergerilya itu memang sangat luar biasa. Sederhananya ya kayak ini Indonesia Fashion Week. Harus berani ya kita. Kan kita pede. Ini sesuatu yang baru. Kalau kita presentasiin sama orang menghargai, pasti orang akan ikut ini gitu ya, ikut bangga dan mengiklankan juga. Jadi setelah Fashion Week itu kita mulai tuh launching toko online-nya pertama kali tahun 2018. Nah di sini kita terus berjalan ikut kurasi, ikut apa. Nah pada akhirnya karena waktu itu adalah kita yakin bahwa produk ini belum ada di Indonesia. Kita daftarkan hak paten, Kang Iko. Jadi beda hak merek dengan hak paten. Nah, ini hak paten ini untuk inovasi terbaru. Dilindungi selama 10 tahun. Jadi Kisera ini dari tahun 2018 sampai tahun 2028 terlindungi oleh hukum. Tidak boleh ada yang meniru atau membuat 4-in-1 kecuali Kisera. Nah, itu kalau depan saya itu ada apa tuh? Ini ya. Ini yang saya mau terangin Kang Iko. Jadi di House of Kisera ini ada edukasinya juga buat customer atau reseller biasanya datang ke sini ya. Jadi edukasinya adalah gini, kenapa teteh bahan teh katanya gitu ya voal tapi dijualnya kok mahal? Kita kan range-nya antara 250.000 sampai 350.000 ya harganya ya. Nah, selain tadi value-nya adalah satu kerudung bisa 4 warna, satu helai setara dengan 4 warna yang berbeda, kita pakai bahannya juga nggak sembarangan, Kang Iko. Tadi kan Kak Iko bilang, ih bahannya kok lembut ya, gitu. Karena kita survei nih selama 6 bulan ini, bahan-bahan apa aja yang bisa di-print, bahan-bahan apa yang tipe-tipe voal apa aja yang ada di pasaran. Nah, dipilihlah voal yang dipakai Kisera saat ini. Nah, contohnya kayak gini, Kang Iko. Ini bahan asli nih ya. Bahan aslinya kan putih kan dia. Nah, kemudian kita cetak nih. Yang biasanya di pasaran itu adalah dicetak satu sisi. Kalau kita kasih warna biru ya, sisinya masih. Oh, ini yang disebut sama taplak itu. Iya. Jadi ini nih, ada nih ya ini yang disebut taplak. Ya. Bahwa di baliknya itu putih bahannya gitu, nggak tercover warnanya. Kemudian kalau ala Kisera adalah putih, bisa di baliknya adalah warna coklat gitu. Jadi ini prosesnya di sini. Jadi baiknya salah juga Kang Iko. Jadi kadang-kadang di sini tuh makanya dipajang nih ya foto 4 wanita memakai kerudung. 1, 2, 3, 4. Nah ini adalah satu helai dibulak-balik. Penampilannya seperti betul-betul 4 kerudung berbeda ya. Ada ungu, ada merah, ada biru, ada coklat. Benar. Ceritanya, ini namanya bukan kantor sih sebetulnya, ini namanya rumah desain gitu. Jadi memang khusus. Betul. Jadi ini khusus di sini ngedesain dan mendeveloping sampai jadi konten. Wah, jadi memang di sini sebelumnya awal mula tadi di galeri itu tuh, ya. Jadi memang di sini adalah ide-ide yang dicurahkan. Betul. Developingnya pokoknya tiap hari harus menciptakan hal-hal baru, warna-warna baru, desain-desain baru, semua yang baru harus di sini. Oh jadi setiap hari memang harus ditargetkan ada. Betul. Ada yang baru. Oke deh. Kita kemana lagi? Kita lihat sini ya. Oke. Kisera memiliki ciri yang tidak ada samanya dengan produk lain. Selain karena sudah terdaftar di Haki sebagai hak paten, Teh Ina memang sangat mengutamakan kualitas dan keindahan dari karyanya.
Beberapa desainer muda turut membantu dan mewujudkan Teh Ina dalam pencapaian produk Kisera yang berkualitas dan eksklusif. Nah, sini kok kita mulai ke area tim desain ceritanya ya. Jadi tim desain ini yang pastinya karena kerudung banyaknya cewek. Gak mungkin juga kan gitu ya. Bisa sih sebenarnya desain cowok tapi mungkin beda karakter ya. Mungkin untuk saya tertentu bisa desain sama cowok. Tapi ini kebanyakan timnya adalah dari perempuan. Nah, ini di sini nih dari mulai kita ngedevelop warna ya Iko gitu. Warna-warnanya dulu yang didevelop. Kira mau munculin warna apa nih? Baliknya warna apa nih di sini prosesnya. Kemudian nanti setelah dia ada warna dia dikasih motif. Gitu. Jadi tidak serta-merta cuma warna aja. Kan biasanya kalau misalnya Iko sebagai Preni cuma berarti ya udahlah kerudung aja gitu. Ternyata di sini ada istilahnya gambar-gambarnya juga atau pola-polanya juga. Jadi gitu dia ya. ada khusus pattern yang hanya motif-motif pattern biasa gitu ya, standar. Ada yang emang objek. Nah, dia makin sini makin kesulitannya yang makin tinggi. Wah, kesulitannya makin tinggi ini. Memang apa sih kesulitannya teh kalau misalnya kan tadi itu warna yang polos aja nih. Masuk ke selanjutnya itu sedikit ya monokrom namanya. Iya, Itu warnanya sama. Nah, kesini-sini warnanya itu beda. Jadi antara background sama objek beda warna. Nah, itu lebih sulit lagi ya kok. Apalagi harus bolak-balik kan gitu. Double side yang susah. Jadi semakin mundur kita ini, jadi semakin ada kesulitan-kesulitan yang didapat. Tapi kalau dari kesulitan ya tapi hasilnya ini nih yang luar biasa. Nanti kalau misalnya mendapatkan ide-ide ataupun warna dan juga pattern-pattern itu didapatnya katanya dari mana sih ide-idenya? Yang pasti kreativitas itu harus dipancing. Kreativitas itu nggak bisa cuma yuk kita bikin ini, tapi nggak ada contohnya. Jadi tim di sini kita lengkapin juga fasilitasnya. Nah, di antaranya ini Iko. Ini coba kita lihat sini ya. Ini tuh buku-buku referensinya. Jadi nggak hanya lokal, misalnya batik nih, ngomong batik nih, misalnya kita ada buku-buku batik, ada buku-buku bangunan kedaerahan, tapi internasional juga. Deretan buku paduan tekstil dalam dan luar negeri sebagai referensi desain melengkapi ruang desainer yang dapat digunakan oleh mereka untuk memperluas hasanah rancangannya. Sehingga diharapkan akan lahir karya-karya yang lebih menarik setiap harinya guna memenuhi selera konsumen yang terus berkembang. Wah, gimana nggak bagus ya? Di sini disediakan referensinya. Ketika pandemi COVID-19 melanda, pesanan tetap ada meski hanya melalui media online dan Teh Ina tetap berkarya. Daya tarik kerudung 4-in-1 memang luar biasa terbukti dari banyaknya reseller kerudung 4-in-1 Kisera. Menyatu dengan ruang desain, kita lihat petugas IT dan ruang studio untuk memproduksi konten kerudung Kisera 4-in-1. Pokoknya di ruangan ini lengkap banget deh. Sebelum melihat cara penggunaannya, saya diajak dulu nih ke ruang produksi. Gimana sih kerudung 4-in-1 ini dibuat? Nah, ternyata tempat produksinya berada tidak jauh dari tempat House of Kisera. Beberapa petugas produksi tengah bekerja dan mesin canggih yang digunakan untuk menghasilkan kerudung 4-in-1 pun tengah memproduksi. Teh Ina mewujudkan mimpinya dengan perlahan tapi pasti. Mesinnya pun dibeli secara bertahap. Memenuhi tantangan suami tercinta untuk dapat mewujudkan keinginannya menghasilkan sebuah karya yang tidak umum, berkelas, dan disukai kaum wanita pada khususnya. Hasil produksi yang akan dipasarkan tetap melalui pemeriksaan di quality control. Jangan sampai ada cacat atau hal lain yang bisa saja membuat konsumen kecewa.
Nah kan, segitu telitinya nih Teh Ina menjaga kualitas produknya. Udah eksklusif, berkelas, tentunya lewat quality control yang luar biasa. Kisera dengan kerudung 4-in-1 memang pantas untuk dikoleksi dan digunakan oleh kaum wanita dari segala usia. Lihat saja, teteh cantik yang akan memperagakan bagaimana kerudung Kisera 4-in-1 digunakan untuk berbagai kesempatan dan warna yang mudah dipadu-padankan dengan 4 busana dalam 4 kesempatan yang berbeda. Oke, Teh. Nah, Teteh katanya mau ngeliatin ke Iko. Kalau misalnya tadi kan di awal cuman ngeliatin aja nih ke pemirsa sang kreator juga gitu kan. Cuman yang depan, belakang, selesai gitu kan ya. Kayaknya nggak afdol kalau misalnya Iko nggak ngeliatin prakteknya nih. Cara pakainya ya, kok ya. Teh bukan gara-gara nanti praktek Iko pakai ya, enggak ya. Jangan Tapi beri buat ya, Iko ya. Iko beliin aja buat yang lain aja ya. Dan ini buat pemirsa sang kreator ya. Let's go, Teh. Gimana nih, Teh? Nih, kita lihatin lagi sekali lagi ya, 4-in-1 tuh kayak apa. Ini ya, jadi kerudungnya segi 4, dia ada warna merah, hitam satu sisi, nah setelah dibalik, dia punya orange dan hijau. Nah, cara makanya gimana? Kita lipat segitiga seperti pada umumnya kalau dipakai ya. Nah, kita pakai yang mana dulu nih, Han? Hitam ya? Pakai yang hitam dulu nih. Ini hitam yang pertama. Ini Ya. warna hitam, sedikit ada kelihatan agak merahnya untuk pemanis ya gitu. Jadi biar nggak terlalu hitam banget gitu ya. Hitam tapi elegan. Nah, ini yang pertama. Hitam ya. Wow, memang keren. Tidak mengherankan jika setiap kali mengikuti pameran, Kisera selalu diburu para pembeli. Kaum hawa yang ingin tampil muslimah namun tetap cantik, modis, dan praktis, Kisera pilihannya. Nah, ini warna kedua yang didapat. Nah, ini full merah kita pakainya. Sekarang dibalikin, Han. Setelah tadi hitam, merah, sekarang adalah baliknya. Nah, ini tinggal dibuka lipatannya, kita dapat 2 lagi warna yang berbeda. Gitu. Ya. Jadi ada hitam, ada Merah, tadi ya hitam sama merah. Yang ininya coklat. Nah, coklatnya ya. Ini untuk yang kalau cewek sekarang tuh apa namanya? Cewek bumi. Oh, cewek Tadi kan mamba ya, hitam cewek mamba ya, merah cewek kue ya, ini cewek bumi nih. Jadi cewek bumi. satu lembar bisa buat 3 tema cewek. Nah, itu keluaran nggak sih seri bumi? Keluar dong, ada dong. Nanti kita bakal lihat ya nanti Oke, ya. boleh. Nah, ini ya, ini yang ketiga. Tadi setelah hitam dan merah ini coklat. Gitu. Cara pakainya mau diginiin, mau dilepas, mau kayak saya dilipat-lipat bebas. Nah, yang terakhir ya. sekarang coba balikin, Han. Terakhir nih yang keempat. Yang keempat. Termasuk apa ya? Hijau tuh apa ya? Bumi atau kue ini ya? Mau sedikit dimunculin aksennya boleh, mau di overlap bawahnya boleh, bebas. Ya. Jadi tadi setelah lihat ya cara pakai kayak apa, ternyata kalau sebetulnya di breakdown lagi nih, kita tuh bisa 14 gaya, Iko. Aduh. Kita udah survei nih ya, udah dari nyobain satu ya ini, Hana ya? dari Iya, satu lain. betul. Wow. Ada yang versi syar'inya ke depan, ada yang versi casual, ada yang versi setengah, ada yang versi formal, nah itu macam-macam. Dengan harga 250 sampai 395 gitu ya. Ini sampai bisa 14 gaya. Udah deh, nggak usah yang lain-lain aja, langsung aja Kisera ya. Aduh, Teh Ina, terima kasih ya. Sama-sama, Kak Iko. Sukses, sehat selalu. Pokoknya ini sangat luar biasa dan menginspirasi ya. Terima Dan kasih tentunya juga, sang kreator juga terima kasih sudah menyaksikan pada kesempatan kali ini bahwa dibuktikan nih oleh Teh Ina jika diawali dengan niat, ketekunan, dan juga tadi nih poin yang bisa Iko ambil adalah kreativitas itu harus dibangun ya. Ketika kreativitas dibangun ya hasilnya seperti Kisera ya. Dan jangan lupa nih ketika sudah memiliki usaha dan fokus di tempat tersebut kita harus memiliki hak paten. Benar nggak Teh ya? Karena jangan sampai nih ada yang kanan kiri ATM amati tiru modifikasi. Oh tidak bisa karena itu bisa disomasi ya. Teruslah berkreasi dan tentunya teruslah berinovasi. Sampai di sini sang kreator kita kali ini. Sampai jumpa di sang kreator selanjutnya. Bye.